Makanya dikatakan Allah al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Atau dalam hadis qudsi yang lain, al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Makna hakikatnya, wallahu nafsi, wallahu sirri, wa ana nafsahu. Wallahu sirri, wa ana sirahu. Allah itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan akulah wujud daripada dirinya insan. Gak ada diri siapa-siapa Bapak Ibu. Makanya wajib Bapak Ibu mengenali siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mengenali rahasia diri kita yang sebenar-benarnya, disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Kenapa bisa mengenal Allah? Karena diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya Rasul Allah itu. Kekasihnya Allah, utusannya Allah. Kalaulah itu adalah utusan Allah, kekasihnya Allah, siapa itu rahasia daripada kekasihnya? Itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Dalam bahasa tauhid dikatakan wajah alulahu min ibadihi juz'an. Aku jadikan dirimu itu sebenarnya adalah bahagian daripada dirinya. Sebelum kita sampai ke situ tuh, roh inilah bagian daripada dirinya nih. Roh itu yang katakan bagian dirinya. Itu yang katakan namanya Muhammad itu. Nih Muhammad atau Nur Muhammad. Ya, Muhammad atau Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Muhammad atau Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad atau Nur saja itu yang katakan rahasia Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kita gunakan bahasa Nur, maka sekalian alam dan diri Bapak Ibu ini adalah nur tuh. Tempat memandang dan menyaksikan akan nyatanya wujud diri Allah itu. Nah, maka disitulah dikatakan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur pada sekalian langit dan bumi. Mana yang nur itu? Nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekalian langit dan bumi, termasuk diri Bapak Ibu itu, zahir dan batin itu adalah nur itu. Maka nur itu maknanya jangan diartikan dengan cahaya. Tapi pahamilah nur itu maknanya terang. Apalagi? Jelas. Apalagi? Nyata. Apalagi? Wujud. Wujud, nyata, jelas dan terang itu adalah nur. Itu maknanya. Lalu kita ambil makna di balik makna itu.
Sama seperti Ustaz menerangkan, walaupun sama ini artinya mendengar, bukan sama itu yang mendengar. Walaupun basor itu artinya melihat, bukan basor itu yang melihat. Nah, lihat ke sini. Walaupun nur ini maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud, bukan nur itu yang terang. Bukan nur itu yang jelas, bukan nur itu yang nyata, dan bukan nur itu pula yang wujud. Yang sebenar-benar nur, yang terang, jelas, nyata, dan wujud itu adalah Allah. Kalau Allah yang nyata dan yang wujud, terang dan jelas, maka Allah itulah yang nur itu. Allah benar-benar wujud. Nah, Allah benar-benar nyata. Allah benar-benar jelas dan Allah benar-benar terang. Wujud, nyata, terang dan jelasnya Allah itu sudah nyata, sudah wujud, sudah terang dan jelas pada sekalian langit dan bumi. Maka sekalian langit dan bumi ini yang disebut wujudullah itu. Nah, ya. Sekalian langit dan bumi ini disebut wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah. Siapa namanya Pak Ardi wujudnya Allah nih? Ini yang Muhammad nih. Wujudnya Allah itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah pada langit dan bumi. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya wujudnya Allah yang bernama Muhammad pada langit dan bumi sempurna pada diri Bapak Ibu. Ya. Mana sempurnanya langit dan bumi? Yang di luar diri sempurna pada diri Bapak Ibu. Nah, lihat nih. Ini kan Muhammad ini sudah nyata pada langit dan bumi ini. Ya, akan tetapi nyatanya Nur Muhammad pada langit dan bumi itu nyata pada insan ini. Nah, kalaulah pada insan nyatanya langit dan bumi itu, mana langit dan bumi yang nyata pada insan? Langit dan bumi pada insan, yang langit itu, ya, samawati, pada diri Bapak Ibu itu yang disebut ruh. Sedangkan ardi pada di Bapak Ibu itu yang disebut tubuhnya. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang sudah nyata pada langit dan bumi itu sempurnanya pada insan. Maka insan ini kesempurnaan memandang nyatanya Muhammad, dan Muhammad itulah kesempurnaan memandang nyatanya sifat Allah. Dan sifat Allah itulah sebenar-benarnya tempat memandang zohirnya zat Allah. Dan zat Allah itu adalah aku. Aku yang mana? Ya, aku yang disebut insan. Maka insan itulah rahasia wujud Allah sebagai Rasul, sebagai bukti dan dalil untuk memandang akan aku itu. Apa singkatnya di Pak Ardi? Itu rahasianya. Makanya wajib kita mengenal diri kita. Rupanya Allah itu benar-benar dekat pada diri kita, Bapak Ibu. Ya. Tidak berjarak itu sebenarnya. Kalau dalam bahasa kiasnya, jauh yang tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan. Apa maksudnya tuh Pak Erik? Jauh yang tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan. Ya, itu yang perlu. Dikatakan jauh tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan, karena dia cuma yang wujud semata-mata. Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, hanya dia seorang saja, maka dirinya tidak pernah diikat dan dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan masa. Karena dialah yang wujud dan nyata pada sekalian ruang, tempat, waktu, dan masa itu sebenarnya. Itu rahasianya.
Maka dalam bahasa syariatnya, ya, insan ini disebut namanya hamba. Itu dia. Ini putaran. Insan ini secara bahasa syariat itu hamba Allah. Hamba Allah tuh. Nah, insan itu dalam bahasa torikatnya apa? Cermin Allah. Insan itu dalam bahasa hakikatnya wujudullah. Insan itu dalam bahasa makrifatnya itu dia. Begitu dekat. Kalau dekat tentu bisa dilihat. Ya, karena sudah nyata, dia sudah ucut, dia sudah terang. Rupanya Bapak Ibu, manusia itu, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Tuhan itu. Kenapa manusia itu kesempurnaan memandangnya nyata wujud Allah? Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, maka Allah itulah yang manusia itu itulah yang Allah itu yang sebenarnya. Siapa yang mengatakan yang manusia itu Allah dan Allah itu manusia? Ya dirinya sendiri di situ. Memangnya ada diri yang lain selain dirinya situ? Tidak. Adakah sesuatu yang lain selain dirinya? Tidak ada. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, dan kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, siapa yang mengatakan al-insanu nafsi wa ana nafsuhu itu? Dia sendiri. Disitulah kita mesti paham bahwa Allah lah yang bisa mengenal, memahami dirinya sendiri. Itu yang Allah katakan, innani anallah la ilaha illallah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku bernama Allah. Tidak ada yang nyata melainkan aku. Ya. Jadi karena nggak ada siapa-siapa di situ, hanya dia cuma seorang saja, maka dialah yang mengatakan dirinya Allah itu. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Ya. Itu rahasianya. Makanya orang yang sudah mengenal akan Allah, yang sudah wujud dan nyata pada dirinya, maka disitulah Nabi memberikan kuncinya. Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya. Ya. Keluh lidah itu maknanya kata yang tiada terkatakan. Tidak bisa lagi akal untuk menguraikannya. Tidak ada lagi kata-kata untuk membicarakannya. Semuanya adalah dia. Yang memandang dia dan yang dipandang juga dia. Yang berkata dia, yang mendengar perkataan juga dia. Memang tidak ada siapa-siapa. Maka kesempurnaan orang setelah mengenal Allah, karena dia sudah keluh, maka situlah duduknya diam itu Bapak Ibu. Nah, ini maknanya diam. Diam yang sudah bagaimana Pak Ardi? Nah, itu maksudnya tuh. Diam yang sudah paham, bukan diam-diam Bapak Ibu. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya, diam yang sudah paham di dalam paham dalam diam juga lagi. Paham dalam kesadaran. Nah, sadar di dalam patuhan. Patuh di dalam keimanan. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Cukup diimani aja lagi. Diam ya diimani. Tak perlu Bapak Ibu ngaku-ngaku lagi di situ. Makanya saya bilang, ya, orang makrifat tak pernah dia mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Apa yang mau diakui di situ? Karena di Bapak Ibu, diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada.
Jadi kalau diri kita sejak mula adanya tidak pernah ada, maka tidak ada pengakuan di situ. Apa yang mau diakui lagi? Kalau mengaku-ngaku, tanda merampok hak Allah tuh. Tanda belum kenal tuh, tanda belum sampai tuh. Orang yang sudah kenal, orang yang telah sampai Bapak Ibu, dia diam saja, diimani aja, udahlah tuh. Memang yang nyata tuh hanya dia. Nggak ada yang nyata lain selain pada dia. Dialah yang nyata. Begitu memahaminya. Maka ini yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Ya, ada seseorang minta bukti kepada Syekh Ja'far Shadiq. Ya. Jadi seseorang ini minta bukti kepada Ja'far Shadiq. Ya, ibaratnya mengujilah kedalaman ilmu Syekh Ja'far Shadiq ini. Wahai Tuan Guru, Tuan Syekh, kalau memang Allah itu wujud, memang Allah itu ada, coba buktikan adanya Allah itu. Buktikan wujudnya Allah itu. Kata pemuda tadi. Dengan enteng senyum yang tipis, ya, yang nampak di raut wajahnya Syekh Ja'far Shadiq. Apa kata beliau kepada anak muridnya? Tangkap dia, angkat, lemparkan ke sungai itu. Ya, ditangkapnya, diangkatnya bersama-sama, dilemparkannya pemuda tadi sama sungai. Ya, tenggelam-tenggelam gitu Bapak Ibu. Minta tolong dia. Wahai Tuan Guru, wahai Syekh Ja'far Shadiq, bantu aku, tolong aku, keluarkan aku dari sungai ini. Ya, rupanya yang dicampakkan ke sungai itu tidak pula pandai berenang. Sama pula kayak Ustaz. Tak pandai berenang Bapak Ibu. Diangkat lagi kembali oleh muridnya Ja'far Shadiq. Angkat dia, keluarkan lagi dari sungai itu. Setelah dikeluarkan dari sungai, ya, dia berterima kasih kepada Ja'far Shadiq tadi yang telah menyelamatkan daripada sungai tadi, tenggelam di sungai tadi. Ketika itu apa kata Ja'far Shadiq? Ikat badannya, tubuhnya, kemudian tenggelamkan lagi, lempar lagi ke sungai itu. Ya, diikatlah sama anak muridnya tadi. Setelah diikat, Bapak Ibu, lalu pemuda tadi dilemparkan lagi ke sungai. Barulah di situ dia minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, bantu aku, tolong aku, selamatkan aku. Ya. Ketika dia minta tolong kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabb, ya Tuhan, bantu dan selamatkan aku. Apa kata Ja'far Shadiq kepada anak muridnya? Angkat dia kembali ke atas. Ya, keluarkan dia lagi dari sungai itu. Setelah pemuda tadi keluar dari sungai, ya, maka apa kata Ja'far Shadiq? Ya. Yang membantu kamu, yang mengeluarkan kamu dari sungai itu, itulah Allah. Ya. Adanya itu, wujudnya itu ya Allah. Maka jangan kamu pandang pertolongan makhluk pada dirimu, tapi pandanglah pertolongan dan bantuan Allah kepada dirimu. Jangan pandang belayan kasih sayang makhluk kepada dirimu, tapi pandanglah belayan kasih sayangnya Allah kepada dirimu. Jangan dipandang pemberian makhluk kepada dirimu, tapi pandanglah pemberian Allah kepada dirimu. Jangan pandang bantuan makhluk kepada dirimu, tapi pandanglah bantuan Allah itu pada dirimu. Itu maknanya. Pandangan zohir memang nampak makhluknya. Pandangan zohir nampak hambanya. Pandangan zohir nampak insannya. Pandangan zohir tampak manusianya. Jadi manusia, makhluk, hamba itu dalam pandangan zohir. Maknanya apa tuh? Orang ahli syariat memandang manusia itu adalah makhluk. Ya.
Orang ahli syariat memandang manusia itu adalah hamba. Namun orang hakikat, orang tauhid, memandang manusia itu siapa tadi? Orang hakikat. Wujudullah, ainullah, nyatanya Allah tuh. Akan tetapi orang yang makrifat memandang insan itu siapa? Allah. Maka pandang Allahnya. Lihat Allahnya, apa yang dipandang dan dilihat oleh mata. Dan jangan memandang dan melihat apa yang dipandang dan dilihat oleh mata. Bunda apa maksudnya tuh? Nah, cobalah insya Allah kalau ganggu saya. Cobalah. Apa maksud Ustaz? Pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Coba Bunda, apa tuh maksudnya tuh? Yang memandang itu Allah, yang dipandangnya itu Allah juga. Jadi Allah memandang Allah. Allah memandang Allah. Itulah pandangan yang putus itu. Yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Maka pandang Allahnya, apa yang dipandang oleh mata ini. Karena yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Namun jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Sebab bahasanya berkias tuh. Jangan memandang yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, yang nampak siapa? Nampak sesuatu. Nampak makhluk, nampak hamba. Inilah bukti Syekh Ja'far As-Shadiq memperlihatkan kepada seorang pemuda yang bertanya kepada dirinya, buktikanlah kalau Allah itu wujud. Buktikanlah kalau Allah itu ada. Makanya ketika dia minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah, ya Tuhan tolong selamatkan aku. Jadi ketika Ja'far Shadiq mendengarkan dari lisannya, ya Allah tolong aku, ya Allah selamatkan aku, maka disuruh oleh Ja'far Shadiq kembali angkat. Siapa yang mengangkat tadi itu? Ya Allah tuh yang diseru-seru tadi itu. Tuh dia tuh. Jadi Ja'far Shadiq itu mengajarkan kepada pemuda tadi bahwa pandanglah Allahnya apa yang dipandang oleh matanya. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Siapa yang membantu, siapa yang menolong, siapa yang mengeluarkan dia dari sungai itu. Pandang Allahnya. Karena Allah cuma satu-satunya yang wujud. Allah lah satu-satunya yang tunggal, tiada berbilang. Kalau dia adalah tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya. Itu maknanya tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, maka sesuatu yang lain itu tiada lain adalah wujud dirinya sendiri. Ya. Sesuatu yang lain itu kenyataan dirinya sendiri. Itu bahasa hakikatnya. Sesuatu yang lain itu adalah cermin melihat dirinya sendiri. Sesuatu yang lain itu disebut namanya makhluk dan hamba. Jadi cara memandangnya aja lagi Bapak Ibu. Orang syariat memandang insan itu hamba Allah. Orang syariat memandang insan itu adalah makhluk Allah. Orang hakikat memandang insan itu wujud Allah atau nyatanya Allah. Orang makrifat memandang insan itu tiada lain adalah Allah. Itu. Nah, kenapa Allah? Karena dia cuma yang ahad. Tidak ada diri yang lain di situ. Rupanya apa? Untuk menelusuri, menilik dan menyentar siapa rahasia diri kita yang sebenar-benarnya, maka temuilah Rasul Allah itu. Nah, ini kuncinya tuh. Temui Rasul Allah tuh. Karena Rasul Allah inilah orang yang terdekat dengan Tuhan. Rasul Allah itulah orang yang disebut pertama kali melihat dan menyaksikan Tuhan. Nah, itu cara penyampaian aja lagi Bapak Ibu. Ya. Rasul Allah itulah yang dikatakan Habibullah tuh, kekasihnya Allah.
Kenapa dia adalah kekasihnya Allah? Kenapa dia adalah orang terdekat yang paling pertama kali menyaksikan Allah dan melihat Allah? Karena dia adalah waja'alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah bahagian daripada dirinya sendiri itu. Ya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Ya. Sama ketika Bapak Ibu memandang gelas, gelas kaca. Pertanyaannya, enggak loh kayak gitu ya. Pertanyaannya, berpisahkah gelas dengan kaca? Enggak ya. Berceraikah kaca dengan gelas? Enggak. Kalau tidak berpisah kaca dengan gelas, gelas dengan kaca, pertanyaannya, gelas ini apa bagi kaca? Wujud kaca. Nyatanya kaca. Kalaulah gelas ini adalah wujud kaca, nyatanya rupa kaca, ya, itu maknanya ketika Bapak Ibu memandang gelas yang nampak apa? Pandang kacanya. Ya. Makanya siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, apa namanya itu Bunda? Butuh sange. Atau orang Malaysia pandai semindang. Butuh sange. Sange butuh tuh. Kita bawa masuk ke sini. Ya. Kaca ini disebut apa dia? Dan gelas ini disebut apa? Kalau kita gunakan bahasa zat dengan sifat, kaca disebut apa, Bu? Ibu lihat kan? Kaca itu disebut apa? Kita gunakan bahasa zat dengan sifat. Kaca, zat. Gelas, Rami? Sifat. Ustaz mau nanya untuk mengantarkan paham nih. Kalau Bu Lia nggak dapat, tak boleh pulang ya. Kalau dapat baru nanti pulang. Itu pun kalau sudah selesai. Ya. Untuk memandang zat, lihatnya ke mana? Sifat. Kenapa memandang zat itu lihatnya ke sifat? Memangnya sifatnya siapa? Ustaz tanya sama Bu Lia dulu. Kenapa memandang zat itu kepada sifat? Iya, sifat itu nyatanya zat. Kalaulah sifat itu nyatanya zat, siapa sebenar-benarnya sifat itu? Wujudnya zat, itulah dia. Ya. Antara sifat dengan zat yang sebenar ada yang mana? Yang sebenar ada adalah zat. Ini ke dalam lagi. Kalaulah yang sebenar ada itu adalah zat, maka kesimpulannya zat itulah yang disebut namanya zat itulah yang sifat itu. Kenapa zat itu yang sifat? Karena zat itulah sebenar-benarnya yang wujud, sebenar-benarnya yang ada. Sedangkan sifat itu adanya di mana? Di luar zat atau di dalam zat? Sifat itu adanya di dalam zat. Ya. Kapan dia disebut sifat? Ketika zat ini mewujudkan diri. Ketika zat ini ingin dilihat, maka disebutlah zat itu dengan sifat. Sebenarnya zat itulah yang sebenar-benarnya yang wujud semata-mata. Ya. Kalau zat tidak memperkenalkan dirinya, apakah disebut sifat? Tidak. Dia disebut sifat zat ini ketika dia ingin dikenal, ingin nyata dia. Ingin bertajali dia, ingin melihat dirinya. Pada saat kaca ini memperlihatkan dirinya dalam bentuk rupa gelas, maka disebut sifat. Makanya gelas itu adalah rupa memandang nyatanya akan kaca itu yang sebenar-benarnya. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi tidak berpisah cerai, sifat dengan zat, zat dengan sifat, tidak pernah berpisah cerai, gelas dengan kaca, kaca dengan gelas. Kita bawa ke makna yang sebenarnya.
Zat nih siapa namanya Dewi? Allah. Sifat itu siapa namanya Dewi? Muhammad. Untuk memandang Allah lihatnya kemana?